너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai aspek konselor dan klien dalam konseling dengan anggota Atika Ratu Pardana, Eicha Ansyari, dan Nadia Nopiana dalam mata kuliah Psikologi Konseling dengan dosen pengampu Sisra Zeni SPDI MPD. Selamat menyaksikan. Materi pertama adalah aspek konselor. Dalam konseling, hal yang sangat dibutuhkan adalah kualitas konselor. Kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil dan efektif. Terdapat aspek yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama, aspek kepribadian. Aspek kepribadian adalah hal penting dan penentu keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh. Beberapa pakar konseling telah mengadakan penelitian seperti Kurt Hoof dan Truax, Warren, Virginia Satir mengatakan bahwa keefektifan konselor banyak ditentukan oleh kualitas pribadinya. Perez dan M. Julia tahun 2003 mengemukakan bahwa pengalaman, orientasi teoritis, dan teknik yang digunakan bukanlah penentu utama bagi keefektifan seorang terapis, akan tetapi kualitas pribadi konselor bukan pendidikan dan pelatihannya sebagai kriteria dalam evaluasi keefektifan. Yang kedua, aspek kualitas konselor. Berikut ini akan dikemukakan beberapa karakteristik kualitas konselor yang terkait dengan keefektifan konseling. Yang pertama, pengetahuan mengenai diri sendiri. Jadi, pengetahuan untuk mengenal diri sendiri juga sangat penting dalam konseling agar konseli dapat merasa yakin dengan konselor. Yang pertama, menyadari kebutuhannya. Yang kedua, menyadari perasaannya. Yang selanjutnya, menyadari apa yang membuat cemas selama konseling dan cara yang harus dilakukan untuk mengurangi kecemasan. Yang terakhir, menyadari kelebihan dan kekurangan diri. Jadi, sebagai konselor, kita harus memahami mengenai diri kita terlebih dahulu sebelum kita dapat melakukan konseling terhadap orang lain agar konseling yang kita adakan dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya, setelah konselor mengetahui mengenai dirinya sendiri, konselor juga harus tahu mengenai kompetensi. Kompetensi mempunyai makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu klien. Kompetensi ini sangat penting bagi konselor karena klien datang pada konseling untuk belajar dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai hidup yang lebih efektif dan bahagia. Peran seorang konselor ialah mengajarkan semua kompetensi ini kepada klien. Oleh karena itu, makin banyak kompetensi yang dimiliki konselor, maka makin besar kemungkinan konselor dapat membantu klien baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh kompetensi hidup. Selanjutnya, kesehatan psikologis yang baik. Seorang konselor harus memiliki atau menjadi model kondisi kesehatan psikologis yang baik bagi klien. Selanjutnya adalah dapat dipercaya.
Hal ini memiliki makna bahwa konselor bukan sebagai satu ancaman bagi klien, akan tetapi sebagai pihak yang memberi rasa aman. Selanjutnya, jujur. Kejujuran yang mutlak memiliki makna bahwa seorang konselor harus terbuka, otentik, dan sejati dalam penampilannya. Selanjutnya, kekuatan atau daya. Hal ini bermakna keberanian konselor untuk melakukan apa yang dikatakan oleh dirinya yang paling dalam dapat membantu konselor dalam keseluruhan konseling. Selanjutnya, yang terakhir, kehangatan. Kehangatan mempunyai makna sebagai suatu kondisi yang mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain. Pada umumnya, kehangatan dikomunikasikan secara nonverbal seperti tekanan, suara, dan ekspresi wajah dan isyarat badan. Pembahasan berikutnya mengenai aspek klien. Konseli atau klien adalah orang yang datang kepada konselor untuk mendapatkan bantuan psikologis dalam proses bimbingan konseling dan kondisinya dalam keadaan cemas atau tidak kongruen. Sekalipun konseli itu individu yang memperoleh bantuan, namun dia bukanlah objek atau individu yang pasif, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dalam konteks bimbingan konseling, konseli atau klien adalah subjek yang memiliki kekuatan, motivasi, dan kemauan untuk berubah dan pelaku bagi perubahan dirinya. Keberhasilan bimbingan konseling selain karena faktor yang diciptakan oleh konselor, pendekatan dan personal konselor juga sangat ditentukan oleh faktor konseli sendiri. Peran konselor justru lebih sebagai instrumen untuk memudahkan konseli melakukan perubahan diri. Penggunaan istilah konseli dibandingkan istilah klien dipandang lebih menjunjung tinggi harkat individu dan tidak memberikan pretensi negatif kepada orang di konseling akibat stigma ketidakberdayaan dan kelemahan mengatasi masalah sendiri. Di samping itu juga dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah konseli bagi orang yang datang dan minta bantuan kepada dokter, pengacara, konsultan, dan lain sebagainya. Aspek klien yang pertama yaitu harapan klien. Studi yang cukup detail tentang harapan konseling telah dikemukakan oleh Denis Sakazo 1978. Dalam penelitiannya, dijumpai bermacam-macam harapan-harapan klien sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kesempatan membebaskan diri dari kesulitan. 2. Mengetahui lebih jauh model terapi yang sesuai dengan masalahnya. 3. Mengetahui lebih jauh kesulitan atau masalah yang dialami sebenarnya. 4. Memperoleh ketenangan dan kepercayaan diri dari rasa ketegangan dan rasa tidak menyenangkan. 5. Mengetahui atau memahami alasan yang ada di balik perasaan dan perilakunya. 6. Mendapat dukungan tentang yang harus dilakukan. 7. Memperoleh kepercayaan dalam melakukan sesuatu atau perilaku baru yang berbeda dengan orang lain. 8. Mengetahui perasaan-perasaan apa yang sebenarnya sedang dialami dan bagaimana seharusnya melakukan. 9. Mendapatkan saran bagaimana agar hidupnya bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. 10. Agar orang lain menanggapi sebagaimana layaknya. 11. Agar dirinya lebih baik dalam melakukan kontrol diri. 12. Agar memperoleh sesuatu secara langsung seperti yang terpikirkan dan yang dirasakan. Terakhir, melepaskan diri dari masalah-masalah khusus. Aspek yang kedua, sintesa harapan konseli dan pandangan konselor. Peter Vesa dan kawan-kawan menegaskan bahwa konseling harus dapat dilakukan dengan melakukan sintesis antara keduanya. Konselor diharapkan mampu menjembatani
antara teori yang dia pelajari dengan kondisi real di lapangan berupa harapan-harapan konseli. Konselor tidak bisa sesuka hati menentukan sendiri tujuan-tujuan konseling. Arbuckle 1965 menegaskan, the counselor must first consider client need and client satisfaction, and not counselor satisfaction. The important consideration is not what the client decide to do, but whether this decision is the best for client. Hackney dan Nee mengatakan bahwa penentuan tujuan konseling harus dilakukan mutual atau bersama-sama antara konselor dan konseli. Proses mutual itu dilakukan dengan yang pertama, mula-mula konselor memahami mengapa konseli datang ke konseling. Yang kedua, konselor mulai membantu konseli mengeksplorasi perasaan dan perilaku yang mengganggu. Konselor dan konseli mulai memformulasi tujuan konseling secara bersama yang akan mengarahkan pada problem solving dan kebutuhan konseli. Jika tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak tidak sejalan, maka hubungan konseling tidak dapat dilangsungkan. Aspek klien yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan. Aspek ini merupakan suatu kekuatan psikis yang harus dimiliki oleh individu agar dia dapat memenuhi tuntutan kebutuhan hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup. Jika individu makin banyak memiliki daya psikologis pada aspek ini, maka dapat diprediksi individu ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya, sehingga dapat menikmati hidup dengan sukses dan bahagia. Namun sebaliknya, jika sedikit psikologis pada aspek ini yang dimiliki oleh individu, maka peluang dia menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya yang dapat menimbulkan frustasi dan hidup yang tidak efektif. Ada beberapa macam kebutuhan yang terkait dengan konseling. Yang pertama, memberi dan menerima kasih sayang. Untuk mencapai kelangsungan hidup yang memuaskan, manusia memiliki kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari pihak lain. Meskipun dalam kenyataannya, orang lebih banyak merasakan kebutuhan untuk menerima kasih sayang. Menerima kasih sayang sangat penting bagi individu karena dapat memberikan suasana kehangatan, rasa diterima, dan dapat dicintai. Pada kenyataannya, banyak orang merasa terhambat dalam pemenuhan kebutuhan ini karena telah memberikan kasih sayang kepada orang lain, akan tetapi tidak memperoleh kasih sayang dari pihak lain. Konselor dapat membantu orang menemukan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan ini. Jika masalahnya berada dalam diri klien, konselor dapat membantunya menemukan asumsi atau perasaan apa yang menghambat pemenuhan kebutuhan itu. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kebebasan. Pada dasarnya, manusia mempunyai keinginan untuk melangsungkan pemilihan secara bebas berdasarkan timbangan dirinya sendiri dan bukan atas timbangan atau keinginan orang lain. Orang yang merasa kurang memperoleh pemuasan kebutuhan akan semakin bergantung kepada orang lain. Dalam konseling, klien dapat dibantu untuk memahami hubungan antara kekurangan kebebasan dengan ketidakbahagiaan mereka. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan untuk memiliki kesenangan. Orang dapat melihat ke depan mengenai kesenangan yang mungkin dicapai dan mengenang kesenangan-kesenangan di masa lalu yang memberikan kesehatan psikologis dalam keseluruhan hidupnya. Konselor dapat membantu klien dengan mengenal pentingnya kesenangan dan memahami bagaimana rasanya kehilangan kesenangan dalam hidup. Selanjutnya, konselor membantu klien untuk memperbaiki dan mengembangkan kompetensi yang menunjang diperolehnya pengalaman yang menyenangkan.
Di samping itu, konselor harus mengembangkan proses konseling sebagai suatu suasana yang memberikan rasa senang dan menggairahkan. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan menerima stimulasi atau rangsangan. Orang yang mengalami gangguan dalam kebutuhan ini akan membenamkan diri dalam kegiatan-kegiatan rutin yang kemudian dapat mengganggu kondisi psikologisnya. Mereka mengalami stagnasi dalam proses perkembangannya. Mereka tidak tahu apa yang harus dipikirkan dan dirasakan, tidak tahu apa yang dibicarakan dengan orang lain, dan berada dalam rasa kebosanan. Konselor dapat memperkenalkan kepada klien pentingnya rangsangan dan membantu untuk mengembangkan tilikan, keterampilan, dan keberanian untuk mengatasi sikap apatis dan tidak terkait dengan kehidupannya. Konselor juga dapat mengembangkan suatu pengalaman yang memberikan rangsangan selama proses konseling berlangsung. Kebutuhan berikutnya yaitu perasaan mencapai prestasi. Rasa tidak berhasil dari apa yang diusahakan dapat menimbulkan kekecewaan yang pada gilirannya dapat mengganggu kesehatan psikologis. Melalui konseling, klien dibantu agar mampu menemukan kebutuhan untuk merasakan pencapaian satu prestasi dari apa yang telah dilakukannya. Kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan memiliki harapan. Bila seseorang merasakan ada harapan-harapan dalam tugasnya, maka ia akan termotivasi dalam mengerjakan sesuatu. Dan hasil yang akan dicapai juga tentu akan baik. Konselor membantu klien dengan meyakinkan mereka bahwa sekecil apapun orang harus memiliki harapan yang dapat dicapai di masa yang akan datang. Klien dibantu untuk mengenal dirinya dan situasi lingkungan secara sehat. Kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan memiliki ketenangan. Banyak orang senantiasa sibuk dengan berbagai kegiatan sehari-hari dan menganggap bahwa berada dalam ketenangan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Konselor dapat membantu klien untuk memahami pentingnya berada dalam keadaan tenang dalam keseluruhan kehidupannya. Secara bertahap, konselor membantu klien agar mampu menciptakan ketenangan melalui suasana konseling yang diciptakan. Hal itu dilakukan melalui berbagai latihan yang dilakukan secara bertahap dalam suasana konseling yang kondusif. Kebutuhan berikutnya yaitu memiliki tujuan hidup secara nyata. Banyak orang tidak menyadari akan kebutuhan mereka tentang tujuan hidup secara nyata. Untuk memperoleh perjalanan hidup yang bermakna dan bahagia, orang harus mengenal dan memahami tujuan hidup dan arahan dalam berperilaku. Konselor dapat membantu klien dengan memberikan kesempatan pertama untuk belajar bahwa hidup dapat lebih bermakna dibandingkan dengan mengulang-ulang kegiatan yang tidak berujung dan membosankan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kompetensi intrapribadi. Yang mana kompetensi intrapribadi adalah kecakapan yang dipelajari yang dapat membantu orang berhubungan secara baik dengan dirinya. Apabila orang mampu berhubungan dengan dirinya secara efektif, maka akan efektif pula dalam berhubungan dengan orang lain. Maka dari itu, orang yang datang ke konseling sering terjadi karena kurangnya kompetensi dalam berhubungan dengan dirinya. Seri selanjutnya, kompetensi antarpribadi, yang mana kompetensi antarpribadi adalah kecakapan yang dipelajari yang memungkinkan orang berhubungan dengan orang lain dalam cara saling memenuhi. Kompetensi antarpribadi saling melengkapi antara kompetensi antarpribadi dan kompetensi intrapribadi karena keduanya dibutuhkan untuk pertumbuhan psikologis. Maka, orang dapat berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain secara baik
maka ia akan mengalami pemenuhan kebutuhan secara baik. Oleh sebab itu, kesulitan dalam berhubungan dengan diri sendiri atau dengan orang lain atau keduanya dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan dan pada gilirannya dapat menyebabkan gangguan-gangguan psikologis. Can't stop going, yeah. When I'm with you